Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi kita ya. Ya, alhamdulillah. Ya, pemirsa channel di Yudus, alhamdulillah hari ini kembali lagi bersama kami, saya dengan Yudo. Kemudian di sini ada Pak Tony yang kemarin juga sudah menyampaikan perkara ilmu dan iman. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kembali untuk bisa mengadakan sesi untuk Watawassaw bil Haq, menambah menambah wawasan dari sudut keilmuan dan keimanan. Ya. Untuk hari ini apa topik yang akan dibahas Pak Tony? Mungkin angan-angan ya. Angan-angan. Jadi impian, harapan. Gitu ya. Dalam konteks mungkin ruang lingkup ini Pak ya, ruang lingkup pendidikan Pak ya. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu secara khususnya, namun secara globalnya ini untuk kita semua sebetulnya ya. Ya. Baik Pak Tony, waktu dan tempat saya persilahkan untuk membahas. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya, untuk kita selalu berbuat kebaikan ya, untuk beramal. Jadi sehat itu bukan hanya untuk seneng aja, tapi untuk ibadah intinya. Jadi kita harus sehat itu mendoakan sehat untuk ibadah, untuk fasilitas untuk beribadah. Jadi kembali ke tadi, mungkin dari awal sudah dibahas masalah panjang angan atau cita-cita lah gitu. Cita-cita ya, bahasa umumnya cita-cita Pak ya. Cita-cita, mungkin kita dari SD, dari sekolah dasar sampai kita sekarang ini punya cita-cita. Ya. Gitu ya. Memang doktrin dari orang tua dulu, apa sih cita-cita kita, mau jadi apa gitu kan? Ya. Mau jadi apa? Memang doktrin itu selalu terwujud ketika atau ditanyakan ketika kita masih sekolah. Nah, kita kan juga saat itu juga belum tahu, belum mengenal Allah, belum mengenal hakikat manusia dalam hidup ini, sehingga memang jawabannya itu selalu ingin jadi dokter, ingin jadi pilot, ingin jadi apalah gitu ya, ingin jadinya itu. Gitu. Tetapi seiring dengan kedewasaan perjalanan hidup, manusia itu sudah dewasa, ya kalau bahasa kita balik ya, kalau di agama. Jadi ketika sudah balik itu kan sudah mengenal Tuhan. Artinya cita-cita yang dulu kita inginkan ketika sudah memasuki dewasa, ternyata ada yang salah mindsetnya. Ternyata sudah kita kenal Tuhan, sudah tahu agama, sudah tahu ibadah, ternyata kita hidup itu cita-citanya untuk mencari ridha Allah, intinya itu. Itu hakikatnya sebenarnya ya. Ya, mencari ridha Allah. Iya, jadi umpama kita mau jadi pilot yang diridhoi. Umpama mau jadi dosen yang diridhoi. Intinya itu. Tetap hakikatnya ke dosen, tetap hakikatnya ke pilot, hakikatnya ke dokter, tapi semuanya itu harus ada dasarnya adalah ridho. Ridho itu artinya apa? Ridho itu kalau bahasa kitanya ya itu disenangi lah. Jadi apapun yang kita lakukan itu diridhoi, itu artinya disenangin. Kalau kita sudah tahu bahwa semua sesuatu udah disenangin, ya kita jalan itu yang harus udah disenangin Allah apa? Gitu. Jadi kalau kita ini diridhoi nggak? Kalau kita udah tahu, kalau ini nggak diridhoi, jangan dilakukan gitu. Betul. Artinya kita jadi pejabat, ya nggak boleh korupsi, karena itu nggak diridhoi. Iya. Gitu. Kita di jalan ngebut, diridhoi nggak? Ya jangan ngebut. Betul. Karena ada efeknya. Kan hidup di dunia ini kan ada hukum kausalitas bahasanya. Hukum kausalitas ya. Sebab akibat. Ya. Kita sudah tahu ini diridhoi atau tidak, ya harus berani. Tapi kalau ini nggak diridhoi, jangan dilakukan gitu aja. Ya, tetap cita-cita itu harus ada untuk di hidup ini. Tetapi kita harus punya cita-cita di akhirat. Ingat ya? Cita-cita di akhirat. Nah, cita-cita di akhirat itu tuh tidak menuntut kita harus jadi dokter. Cita-cita akhirat itulah sesuatu yang sudah kita lakukan tuh semua diridhoi. Jadi kita di akhirat itu, ya gini ya bahasanya, kita itu ibadah itu nggak boleh niatnya itu hanya untuk surga ya, karena pamrih bahasanya. Jadi kita ibadah itu harus dapat ridho. Allah kalau ada ridho, ya pasti kan dikasih ganjaran. Ya, ganjarannya surga. Iya, tapi memang ya kita nggak menyalahkan bahwa saya sholat untuk dapat surga, ya nggak masalah sih. Tapi alangkah baiknya derajatnya itu di atasnya. Jadi ketika kita sholat, kenapa kita sholat?
Kenapa kita puasa? Kenapa kita harus berbuat baik? Supaya dapat ridho. Kan hakikat orang hidup itu dapat ridho ya. Sebenarnya cita-citanya itu. Manusia itu hakikatnya yang beriman itu dapat ridho, bukan dapat surga. Surga itu ya bayaran lah bahasanya begitu. Jadi kita sholat, ya memang haknya sholat. Allah wajib kita ibadahi supaya dapat ridho. Allah kalau udah kita dikasih ridho, ya Allah pasti dapat ngasih apapun. Nggak hitung-hitungan, ya, gitu, ya, oke, ya, jadi itu. Kemudian kita ini hidup hakikatnya cuma 1 hari. Hidup cuma satu hari. 1 hari aja. 1 hari. Nggak bisa lebih Pak Tony ya? Nggak bisa. Umpama gini, siapa yang menjamin kita besok masih hidup? Wah itu ya. Tapi kebanyakan ini, maaf saya agak sedikit memotong Pak Tony ya. Memang kebanyakan ini mungkin agak kebablasan istilahnya ya. Iya, iya. Jadi kalau punya cita-cita tuh ketinggian waktunya. Iya. Nanti 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, gitu ya. Padahal besok kita nggak tahu. Nggak tahu. Jangankan besok, 5 menit lagi nanti mungkin nggak tahu. Kita nggak tahu. Siapa yang diumumin di masjid kan kita nggak tahu. Betul. Ya, Pak? Makanya sehari itu ya hari ini. Iya. Ya kita punya cuma hari ini. Besok kita nggak tahu. Tapi kalau besok masa lalu ya. Betul. Iya betul. Kalau kita besok masih dikasih hidup, ya sehari lagi. Sehari lagi betul. Siapa yang menjamin lusa kita masih hidup? Nggak ada yang tahu. Berarti kan sehari terus. Betul. Sehari. Ternyata besok kita masih ketemu, ya sehari lagi nih kita dikasih hidup. Iya. Karena hidup tuh cuma sehari. Nggak bisa seminggu, nggak bisa. Siapa yang menjamin? Nggak ada. Berarti panjang angan-angan itu biasa bahaya. Biasa bahaya. Ya. Jadi makanya ketika kita mau memplanning itu wajib ada kata insya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi apapun yang nggak terwujud nanti ketika planning kita untuk kebaikan itu sudah dicatatkan sebuah pahala, sebuah ganjaran. Umpama gini, Pak Yudo nanti saya silaturahmi ke rumah Pak Yudo dengan keluarga saya seminggu lagi. Ternyata umur saya nggak nyampe seminggu. Ya. Tapi Allah catatkan umpama umur saya sampai lusa gitu. Ketika saya sudah sampai lusa umur saya nggak ada, tapi pahala silaturahmi saya sudah dapat. Iya. Gitu. Jadi kata-kata insya Allah itu yang harus menjamin. Karena Pak Yudo nanti seminggu lagi saya ke rumah Pak Yudo. Pasti yang pastikan saya. Allah nggak bayar, nggak ngejamin kebaikan atau ganjar sebuah pahala. Iya. Karena yang menjamin kita kan nggak. Siapa yang menjamin kita? Nggak ada. Yang pencipta ini yang menjamin kita. Makanya kalimat insya Allah selalu ditekankan terus ada. Jangan disalahgunakan ya. Besok ketemu insya Allah. Jadi nggak boleh. Kalau jadi ada, ya maksudnya memang insya Allah itu adalah sebuah kalimat yang disertai dengan ketakwaan, bukan betul, untuk mainan ya. Niatnya dulu. Ya. Jadi niat insya Allah itu untuk kebaikan. Iya. Jadi kalau untuk main-mainan apa-apa lalu insya Allah nah ya. itu jatuhnya malah dosa karena dosa. buat mainan gitu ya. Padahal itu bukan untuk lucu-lucuan, bukan untuk tidak menepati janji, tidak menepati niat dan seterusnya ya Pak. Betul. Jadi panjang angan-angan bahaya kalau memang tidak ada niat untuk ketakwaan atau kebaikan. Nah Pak Tony dalam sepanjang perjalanan Pak Tony menjadi akademisi, kira-kira yang paling terlihat itu praktek panjang angan-angan itu pada perkara-perkara di mana Pak? Entah di mahasiswa atau mungkin di dosen sendiri. Baik. Seperti apa Pak? Baik, saya berkarir di dunia pendidikan, di akademik itu memang melihat dari dua sisi ya, kembali lagi. Dari sisi saya sebagai yang pengajarnya atau teachernya, kemudian ada sisi dari mahasiswanya. Jadi memang dua pola ini, dari sisi mahasiswa dan dari sisi pengajar itu harus nggak boleh salah niat ya pertama ya. Jadi kita dari sisi pengajar panjang angan-angannya atau cita-citanya itu ingin berkarir sukses gitu kan, ingin bergelar tinggi. Buat apa gelar tinggi itu ya? Jadi gini ya, saya menekankan bahwa di diri kita ini ada dua unsur. Ada unsur jasad, ada unsur roh ya. Ruh bahasanya kita roh ya gitu. Sehingga apakah ruh kita ini butuh gelar? Enggak. Ternyata gelar itu untuk jasad kita gitu. Jadi jangan sampai kita menafsirkan atau menafsukan untuk jasad terus gitu. Tapi roh kita nggak dapat apa-apa. Karena orang kalau saya nanti kuliah lebih tinggi supaya dapat gelar, buat apa gelar itu? Malah nanti jadi sombong, oh saya jadi S3 atau profesor atau apalah, saya nggak ngerti.
nanti seolah-olah ini saya nih gitu. Iya. Tapi ruhnya nggak dapat apa-apa. Nanti kalau dapat S3, apa yang didapat? Gajinya lebih tinggi. Ya salah, berarti urusannya hanya untuk nafsiyah aja. Makin minta Iya, disebut terus. Ya. Gitu. Memenuhi hawa nafsu, Pak ya. Betul, karena jasad itu kaidahnya untuk memenuhi nafsu. Tapi ruh enggak. Ruh ini hakikatnya untuk ibadah terus. Dia pengen ibadah terus. Karena ruh itu sebelum masuk ke jasad, dia udah kenal sama pencipta, udah ketemu dia. Iya. Betul ya? Iya. Jadi sebelum masuk ke jasad kita dia udah ketemu, udah ada perjanjian Iya. sama sang salah tuh penggalan ayatnya alastu birabbik gitu ya. Betul. Jadi dia udah ketemu. Artinya ketika sudah ketemu masuk ke jasad kita, dia tersiksa ya. Iya. Kok saya dimasukin di media ini? Gitu. Gitu. Artinya jangan sampai kita nggak kenal ruh kita. Karena yang bakal pulang ruhnya, jasadnya kembali kepada asalnya, yaitu tanah ini. Iya. Gitu. Jadi roh ini hidup terus. Jasad selesai. Jadi bahasanya manusia itu punya kadaluarsa. Nah, kadaluarsa ini jangan sampai dimanfaatkan untuk mencari gelar, untuk mencari uang. Gitu. Jadi masa kadaluarsa ini ya untuk mengelola ruh. Gitu. Ya. Menjelang kadaluarsanya ini harus dimanfaatkan dengan baik ya, Pak. Betul. Ini sangat menarik nih, Pak. Ini saya sedikit menandai menggarisbawahi bahwasanya ya sama seperti apapun produk dalam dunia ini, benda, makhluk apapun itu punya tanggal kadaluarsa. Ya kalau kita beli barang apapun biasanya itu kalau kita lihat di situ ada tanggal kadaluarsanya kapan? Expired. Ya. Yang uniknya sebagai manusia kita itu nggak punya tanggal expired kita tuh, kita nggak tahu di mana. Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Betul. Allah Azza wa Jalla itu adalah haknya dia. Betul. Cuma dikasih kisi-kisi bisa jadi karena tadinya rambutnya banyak kemudian sedikit seperti saya. Iya. Tadinya hitam kemudian beruban. Iya. Tadinya sehat kemudian mulai ringkih. Iya. Gitu ya. Ya ini banyak tanda-tandanya, tapi artinya tidak selalu mesti itu karena ajal itu hanya Allah yang tahu. Betul. Nah, di masa-masa kita mengisi waktu di kala kita sedang sehat, sedang rajin-rajinnya, sedang bagus pikirannya, maka itu digunakan untuk beribadah sebaik-baiknya. Betul. Bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kira-kira begitu ya, Pak ya? Betul. Jadi gini, memang tadi saya bilang bahwa setiap kehidupan itu punya kadaluarsa. Baik itu manusia, baik itu makanan, benda, meja ini, kursi ini punya kadaluarsa. Nah, hakikatnya kan seperti itu. Jadi proses kadaluarsa tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada yang tahu, tapi Allah yang tahu. Jadi bisa saja itu tanda-tanda memang secara pola hidup ya. Jadi memang ada muda, ada tua. Tapi kan hakikat kadaluarsa nggak mandang tua harus mati. Iya. Tetapi kadang muda bisa mati. Jadi begini analoginya. Jadi misalkan saya punya laptop, saya bahasnya begitu aja. Kita punya laptop. Laptop itu bisa rusak, bisa mati, sebabnya macam-macam. Iya. Jadi kadang kita beli baru, grass dari toko, dari pabrik gitu ya. Ternyata lifetime-nya sedikit. Hidupnya cuma beberapa tahun gitu, atau setahun 2 tahun gitu ya. Tapi prediksi dari pabrik ini bisa lama gitu misalnya. Iya. Tetapi ternyata memang kesalahan, ya asbabnya dari kesalahan sehingga ini jatuh, umurnya baru setahun 2 tahun jatuh, prak gitu. Iya. Nggak bisa dipakai lagi, ya artinya ya sudah rusaknya setahun itu lifetime-nya setahun. Iya. Tapi pabrikan ini bisa merancang mungkin bisa 10 tahun, 15 tahun gitu. Tapi ya itu tadi kadaluarsa tadi ternyata tidak memandang. Angan-angan kita kan 15 tahun, 10 tahun dari pabrikan ya bahasanya gitu ya. Iya. Tetapi kadarullah atau memang kadaluarsanya sudah didesain setahun atau 2 tahun dia udah mati. Artinya ketika dia jatuh, prak, LCD pecah atau hancur lah, yang nggak bisa dipakai lagi. Yang bisa diselamatin apanya? Hard disknya lah bahasanya gitu. Iya, betul. Artinya kita juga begitu. Ada bayi setahun, 2 tahun mati. Ada anak-anak 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun mati. Ada remaja mati. Tapi memang angan-angan kita kan tua mati gitu ya. Iya. Gitu ya. Kalau udah tua udah pasti cepat mati. Mati gitu kan. Tapi nggak gitu. Karena nggak begitu rumusnya. Iya. Kita analoginya di barang aja lah, di kehidupan kita. Kita punya laptop. Ya kita punya angan-angan ini bakal laptop ini bagus, mahal. Pasti nanti matinya lama, rusaknya lama. Siapa yang jamin?
bisa jadi setahun 2 tahun udah nggak bisa kita pakai karena jatuh, karena ya tadi kita nggak sengaja jatuh kepleset, prak, udah game selesai udah ya. Selesai. Ada juga memang asbabnya memang faktor lifetime. Jadi komponen laptopnya memang sudah tidak bisa dipakai lagi, komponennya udah di pabrikannya udah nggak ada. Artinya kan gitu di jasad kita juga gitu kan, jantung kita udah nggak bisa berfungsi karena secara fungsinya menurun. Komponen elektronika juga gitu. Iya. Ya, ini pabrikan udah nggak produksi. Ya Allah juga gitu, sama. Jadi artinya desain tubuh kita, desain jasad ini memang ada unsur lifetime secara kematian, ada memang tidak begitu. Memang sudah kadaluarsanya macam-macam. Mungkin kalau bahasa yang sedikit saya pernah dengar itu mean time to failure. Ya, betul. Sama mean time before failure. Iya, jadi belum pada masanya, perkiraannya ya 63 tahun, tapi ternyata umur 28 atau 38 meninggal gitu ya. Ya itu adalah kehendak Allah. Iya. Jadi kita angan-angan tadi kembali kepada angan-angan Pak. Untuk kesimpulannya Pak ya. Kesimpulannya itu kita jangan terlalu panjang mikirin untuk hidup, tapi kita harus berpikir pendek, besok kita sudah tidak ada. Iya. Jadi begitu. Siapa yang jamin laptop ini bakal hidup seminggu? Belum tentu. Siapa tahu nanti sore jatuh, rusak, bisa nggak bisa dipakai. Gitu logikanya. Jadi silakan berangan-angan, tapi untuk niat ibadah. Tapi jangan untuk nafsi gitu. Iya. Ya. Saya nanti sekolah untuk gaji saya tinggi, untuk karir supaya gelarnya lebih bagus di sisi manusia. Merasa unggul daripada manusia yang lain itu ya nggak boleh. Luar biasa ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi hakikatnya hidup itu cuma satu hari. Gitu. Oke. Ya. Saya rasa itu. Jadi silakan berangan-angan, tapi angan-angan untuk hari akhir. Bukan untuk hidup besok. Baik. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini Pak Tony sudah memberikan banyak insight ya untuk pemirsa sekalian, khususnya buat saya. Kita akan terus membuat konten-konten seperti ini. Mungkin nanti akan lebih kaya lagi Pak ya. Kaya lagi. Namun apapun itu, lepas dari segala kekurangan kami ini hanyalah orang yang punya banyak kekurangan daripada kelebihan. Betul. Menyampaikan dari apa yang kami ketahui dan apa yang kami sedang pelajari. Semoga dengan segala kekurangan itu tidak menjadikan permasalahan yang besar untuk kita bisa belajar lebih banyak. Betul. Syukran jazakallah khair Pak Tony atas waktunya untuk memberikan materi. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas kunjungan Anda ke dalam video kami. Kami tunggu kunjungan Anda selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.